Menjadi seorang fighter bukanlah tentang siapa yang paling keras memukul, bukan pula tentang siapa yang paling terkenal. Karena ketika bel ronde pertama berbunyi, semua status itu akan menghilang. Yang tersisa hanyalah kemampuan, mental, dan keberanian untuk bertahan di atas ring. Selama beberapa tahun terakhir, influencer boxing Indonesia melahirkan banyak nama besar. Masing-masing memiliki gaya bertarung, kelebihan, dan senjata andalannya sendiri. Ada yang dikenal karena power yang mampu mengakhiri pertandingan dalam sekejap. Ada yang mengandalkan kecerdasan membaca lawan, dan ada pula yang terus menekan tanpa memberi lawannya ruang untuk bernapas. Namun, hanya 7 nama yang berhasil masuk ke dalam daftar ini. Inilah top 7 fighter influencer boxing Indonesia versi TMS TV. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena support kalian sangat berarti bagi kita. Oke, selamat menonton. Di posisi ketujuh ini, kita kasih nama Eddie Boxing. Di tengah banyak fighter yang mengandalkan teknik dengan kecepatan, Eddie memiliki jalan yang berbeda. Ia bukan tipe petarung yang suka menunggu. Sejak bel ronde pertama berbunyi, satu tujuannya sangat jelas, mengambil alih tekanan. Gaya bertarungnya selalu mengarah ke depan. Ia terus memotong jarak, memaksa lawan bergerak mundur, dan berusaha mengendalikan tempo pertarungan. Namun, tekanan itu bukan sekedar untuk mengintimidasi. Di balik setiap langkah majunya, ada power yang siap menghukum siapapun yang lengah. Ketika pukulannya mendarat dengan bersih, lawan bisa langsung kehilangan momentum. Meski tampil agresif, Eddie juga mampu menjaga akurasi pukulannya. Ia tidak asal melepaskan serangan, tapi berusaha mencari celah yang tepat untuk menghasilkan pukulan yang efektif. Dan ketika pertandingan mulai memasuki ronde-ronde akhir, endurance yang dimilikinya membuat intensitas serangannya tetap terjaga. Masih ada beberapa aspek yang bisa terus ia tingkatkan. Namun, dengan gaya bertarung yang agresif dan kemampuan menekan lawan sejak awal pertandingan, Eddie Boxing layak membuka daftar top 7 fighter influencer boxing Indonesia versi TMS TV. Namun, jika Eddie dikenal karena tekanan tanpa henti, fighter berikutnya justru membuat lawannya kesulitan menyentuhnya, karena kecepatan adalah senjata utamanya. Di posisi ke-6 ada Jaden Bahtera. Di atas ring, Jaden bukan tipe petarung yang terburu-buru mengejar knockout. Ia lebih suka membiarkan lawannya maju lebih dahulu, mengamati, mencari celah, lalu menghukum setiap kesalahan yang dibuat lawannya. Senjata terbesar Jaden bukanlah power, melainkan footwork dan kecepatannya. Pergerakannya membuat lawan kesulitan menemukan sasaran yang bersih. Saat lawan mulai kehilangan ritme, Jaden justru semakin nyaman mengendalikan jalannya pertarungan. Namun, kecepatan saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Yang membuat Jaden semakin berbahaya adalah fight IQ-nya. Ia mampu membaca pola serangan lawan dan mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Dari situlah senjata terbaiknya muncul, counter. Ketika lawan terlalu percaya diri untuk menyerang, Jaden seringkali mampu membalas dengan pukulan yang tepat di momen yang tidak terduga. Gaya bertarung seperti ini memang membutuhkan kesabaran dan ketenangan, dan itulah yang menjadi identitas Jaden Bahtera di atas ring. Ia mungkin bukan petarung yang paling agresif, namun setiap gerakannya selalu memiliki tujuan. Dengan kombinasi footwork, speed, fight IQ, dan counter yang dimilikinya, Jaden Bahtera layak menempati posisi ke-6 dalam daftar ini. Di posisi ke-5 ada Andi Cobra. Jika sebagian fighter memilih mengumpulkan poin demi poin, Andi Cobra lebih memilih mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Sejak bel pertama, ia langsung membawa tekanan kepada lawannya. Ia terus maju, terus memotong jarak, dan memaksa lawan bertarung dalam ritme yang ia inginkan. Gaya bertarung seperti ini tentu membutuhkan satu hal yang tidak dimiliki semua orang, yaitu power. Dan itulah salah satu senjata terbesar Andi Cobra. Lawan tidak boleh lengah sedikit pun, karena satu pukulan bersih saja bisa mengubah jalannya pertandingan. Namun, menjadi petarung agresif juga memiliki resikonya sendiri. Semakin sering maju menyerang, semakin besar pula peluang menerima serangan balik. Disinilah durability Andi Cobra menjadi nilai tambah. Ia mampu tetap berdiri, tetap tenang, dan terus melanjutkan tekanannya meski harus menerima pukulan dari lawan. Yang membuat gaya bertarungnya semakin efektif adalah disiplin. Di balik agresivitasnya, Andi tidak asal menyerang. Ia tetap berusaha menjalankan strategi dan menjaga fokus hingga bel terakhir berbunyi. Power yang besar, pressure yang terus mengalir, durability yang kuat, serta disiplin dalam bertarung menjadi kombinasi yang membuat Andi Cobra layak menempati posisi ke-5 dalam daftar ini. Namun, 4 besar yang tersisa memiliki kualitas yang bahkan lebih komplit.
Dan di posisi keempat ada Turkish Boy. Tidak banyak petarung yang mampu menggabungkan kekuatan fisik dengan kecerdasan bertarung secara bersamaan. Namun, Turkish Boy adalah salah satunya. Di atas ring, ia bukan tipe petarung yang terburu-buru mencari penyelesaian. Ia lebih memilih membaca lawannya terlebih dahulu, mencari pola, mengamati setiap pergerakan, lalu mengambil keputusan di waktu yang paling tepat. Itulah yang membuat fight IQ-nya menjadi salah satu senjata terbesarnya. Namun, kecerdasan saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Yang membuat Turkish Boy semakin berbahaya adalah kemampuannya mengendalikan jalannya laga. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus memaksa lawan mengikuti ritme permainannya. Dalam dunia boxing, kemampuan itu dikenal sebagai ring generalship, dan tidak semua petarung mampu melakukannya. Ketika kesempatan datang, Turkish Boy juga memiliki power yang cukup untuk menghukum lawannya. Pukulannya mungkin tidak selalu dilepaskan sebanyak fighter lain, namun saat mengenai sasaran, dampaknya tetap mampu mengubah arah pertandingan. Ia tidak mudah kehilangan ketenangan hanya karena menerima tekanan. Kombinasi fight IQ, ring generalship, power, dan durability membuat Turkish Boy layak berada di posisi keempat dalam daftar ini. Namun, mulai dari titik ini, kita memasuki 3 besar. Perbedaannya sangat tipis. Dan di posisi ketiga ada John. Ada satu hal yang langsung terlihat setiap kali John bertanding. Ia hampir tidak pernah membiarkan lawannya merasa nyaman. Sejak ronde pertama dimulai, dia selalu berusaha mengambil kendali pertandingan. Dia terus maju, mempersempit jarak, dan memaksa lawannya bertarung di bawah tekanan. Pressure menjadi identitasnya, namun tekanan tanpa ancaman tentu tidak akan membuat lawannya gentar. Untungnya, John memiliki power yang mampu membuat setiap serangannya patut diwaspadai. Lawan tidak hanya dipaksa mundur, mereka juga harus berhati-hati terhadap setiap pukulan yang datang. Yang membuat dia bertarung jauh semakin efektif adalah disiplin. Meski terus menekan, ia tetap berusaha menjalankan gameplay dan tidak mudah terpancing emosi. Ketenangan itu membuat permainannya tetap rapi meski tempo pertandingan semakin tinggi. Selain itu, endurance yang dimilikinya juga menjadi salah satu keunggulan penting. Ia mampu mempertahankan intensitas permainannya hingga ronde-ronde akhir, membuat lawan terus berada di bawah tekanan tanpa banyak kesempatan untuk mengembangkan permainan. Power, pressure, disiplin, dan endurance menjadi kombinasi yang membuat John layak menempati posisi ketiga dalam daftar ini. Namun, 2 nama yang tersisa dianggap memiliki paket kemampuan yang bahkan lebih lengkap. Dan di posisi kedua ada Yahya Garcia. Jika banyak petarung memenangkan pertandingan karena agresivitas, Yahya justru dikenal karena keseimbangannya. Ia mampu menyerang dengan efektif, tetapi di saat yang sama juga sangat sulit untuk diserang. Salah satu keunggulan terbesar Yahya adalah defense. Ia tidak mudah panik ketika mendapat tekanan. Ia mampu menjaga jarak, membaca arah serangan, dan mengurangi peluang lawan untuk mendaratkan pukulan bersih. Namun, pertahanan yang solid bukan berarti ia kehilangan daya serang. Justru sebaliknya, ketika kesempatan datang, power yang dimilikinya mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu rangkaian pukulan. Di balik tekniknya yang rapi, Yahya juga memiliki endurance yang baik. Ia mampu menjaga performanya dari awal hingga akhir pertandingan tanpa penurunan tempo yang signifikan. Dan yang membuat semua atribut itu menyatu adalah disiplin. Yahya jarang keluar dari strategi yang telah disiapkan. Ia tetap tenang, tetap fokus, dan tidak mudah terbawa emosi meski pertarungan berlangsung keras. Defense yang solid, power yang berbahaya, endurance yang kuat, serta disiplin yang tinggi membuat Yahya layak menempati posisi kedua dalam daftar ini. Dan akhirnya kita sampai di posisi pertama. Menurut TMS TV, gelar fighter influencer boxing Indonesia saat ini layak diberikan kepada Kakak Ungke. Di dunia boxing, sangat sulit menemukan petarung yang mampu menggabungkan kekuatan, mental, dan konsistensi dalam satu paket. Namun itulah yang membuat Kakak Ungke berbeda. Sejak awal pertandingan dimulai, ia selalu membawa satu ancaman yang harus diwaspadai oleh setiap lawannya, yaitu power. Setiap pukulan yang ia lepaskan memiliki potensi mengubah jalannya pertandingan. Bukan hanya keras, tetapi juga mampu memberikan tekanan psikologis kepada lawan. Namun, yang membuatnya semakin berbahaya bukan hanya kekuatan pukulannya, melainkan pressure yang terus ia berikan sepanjang pertarungan. Ia tidak memberi banyak waktu bagi lawan untuk bernapas, terus maju, terus memotong jarak, dan terus memaksa lawannya bertarung sesuai ritme yang ia inginkan. Gaya bertarung seperti itu tentu memiliki resiko yang sangat besar. Tetapi, Kakak Ungke mampu mengimbanginya dengan durability yang luar biasa. Ia sanggup menerima tekanan, tetap tenang, dan terus menjalankan strateginya meski pertarungan berjalan keras. Dan di balik semua itu, ada satu atribut yang seringkali tidak terlihat, yaitu disiplin. Dia tidak mudah terbawa emosi, tidak terburu-buru mencari knockout, dan tetap berpegang pada game plan hingga bel terakhir berbunyi.
Kombinasi power, pressure, durability, dan disiplin, inilah yang membuat Kakak Ungke menjadi fighter paling komplit dalam daftar ini. Karena itulah menurut penilaian TMS TV, Kakak Ungke layak menempati posisi pertama sebagai fighter influencer boxing Indonesia saat ini. Namun sekali lagi, ranking ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Dunia boxing terus berkembang. Setiap pertandingan bisa mengubah pandangan kita. Seorang fighter yang hari ini berada di posisi ke-7 bisa saja menjadi nomor 1 beberapa bulan ke depan. Dan itulah yang membuat olahraga ini begitu menarik untuk diikuti. Kalau menurut kalian, apakah Kakak Ungke memang pantas berada di posisi pertama? Atau justru ada nama lain yang lebih layak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.